salajengipun kula aturaken dhateng Pak. Kula cuma ngraosaken ayat sekawan welas ingkang mekaten. Para sedulurku, paedahe apa menawa ana wong ngaku duweni pracaya mongko ora ana panggaweane. Wong menawi sampun percaya, sampun pitados, menika dipun trakaken dhateng gesangipun piyambak. Menawi kula menika dipun trakaken, dipun paringi, dipun pitadosi kula menika paringi gesang supados kula niki dados tiyang tani menika kudu ngrumati napa tegalan sawah supados maedahi hasil karyanipun gesang kula pribadi menika saged kula raosaken bilih kangge kula ngraosaken nyambut damel wonten ing kebon wonten ing sawah menika bakal maedahi dumadi gesang kula wonten ing bebrayatan. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula badhe noleh gesang kula pribadi. Kala wingi menika lesipun kula mboten napa-napa. Kula Jumat menika kula nggih apa-apa, tapi saya nggak bisa ikut wonten kemawon. Wis mulai krasa sesat. Dan ngriku Jumat bengi hari Sabtu malam menika nyonya menika miriti kula nggih nuruti segalanya menika ndak empang. Akhirnya paginya Sabtu pagi kok tambah gak kuat ngene rek. Mesti wis saya ngidul gak kuat. Kok gak ono sing nyetir wong mantune wis nek gak ono sepedaan. Wis kuat aku kena-kena. Akhirnya puji Tuhan di situ ada istilah riris. Firis ya niku sing dodol pentol wonten sebelah Pak Lurah niku. Kok nganggur sendiri. Terus sampe nang rumah sakit. Kula nyonya kalian napa sih anak kula. Nuwun sewu supaya jenengan mengertos nggih. Secara kula niki ora kula. Ku jebret saya ke rumah sakit langsung masuk ke napa sih masuk ke UGD niku Rekso. Di situ saya nunggu masuk ada dokter saya biasanya ini kan tepang kali kula. Ada Pak, tempatnya. Saya di situ terus duduk terus saya akhirnya 1 jam di situ dan terpaksa nggak ada Pak. Akhirnya kamar nggak ada. Saya meluncur sampai nang Gadul. Akhirnya ke Gadul. Gadul situ spread terus jebret teng Gadul itu sudah direkap jantung. Sudah di istilahnya di oksigen, baik sudah ada tempat bayangan kula. Akhirnya di situ itu perawatnya Pak ngapun tidak ada tempat. Terus kau jebret, kau ya, aku ya teman-teman, seorang mosok Gusti Pak nggak mitulungi, seorang manusia, mosok Gusti kamu nulungi aku, mau corong aku teman-teman, aku dari Gusti ya corong ngono, corong aku berbuatnya di dalam baik di gereja, baik di segala sesuatu itu saya sungguh ngabdi kepada Tuhan. Tapi kok kebatut dalam hati saya, dalam perjalanan, saya kayak nang gede kayak, nah daripada nang gede, kayak nang umumnya, saya di perjalanan utaranya SMA Suko, di situ tuh anak saya diberi sama itu, juga cari lusi sama Mbak. Ada para cilu, balik sama balik, putar balik, iki wis ana cadangan mah. Saya gini, puji Tuhan, bukti ini kok ngene ae Gusti ku maringi apa? Maringi, saya maringi istilah maringi, tak gitu, angan-angan saya ndak istilah gini parai. Oh Gusti iki gak mentolo balik kaya aku. Senajan perbuatan saya gimana, tapi Tuhan tetap menolong jalan ya. Situ saya lihat, akhir situ nyaman 3 hari, situ jantungnya mulai enak. Yang enggak enak itu dalamnya Pak. Jadi saya ditangani 2 dokter, yang satu jantung. Yang dalamnya itu istilahnya
saya itu apa sih, gula darah saya tinggi. Jadi itu sebelum makan itu dicek 153, kan baik 153 gitu. Ternyata saya makan terus puasa 2 jam, ternyata 258. Terus kurang tahu memang itu ya. Terus akhirnya tiba-tiba terus wah bulan darah tinggi misalnya gue ya kan. Berat. Saya tenang aja. Sing nyonya saya kan pasca. Nyonya saya, kok aku poso loh, kok berat poso. Bautinya poso, terus saya bed akhirnya saya bed wis asrama wis sehat ya. Wis pulang tuh ya pulang. Akhirnya pulang di rumah. Saya kemarin itu saya niat sih poso ya apa, selama saya kecil sampai dewasa sampai mutu belum pernah saya puasa itu. Ya apa sih poso? Ya apa sih carane poso iki apa? Gak mangan, gak ngombe. Tapi istilahnya ya puji Tuhan saya bisa menjalankan puasa. Soalnya kan bersamaan dengan Paskah. Jadi itu puasa di situ. Terus itu tambah enak. Terus kemarin itu tadi itu dengar jam sing mantu makan di belakang. Lalu itu bojone Bianto ketimbalan. Berarti aku yo apa sih? Aku rada mbliur. Wis sampeyan wis gak usah Pak, aku tak rene sana. Ya puji Tuhan. Dengan segala sesuatu apa yang kita jalankan dalam firman ayat 14 itu tadi, he para sedulurku paedahe apa menawa wong ngaku duweni pracaya mongko ora ana panggaweane. Dadi dalam segala hal, dalam persekutuan doa, dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan segala sesuatu, ingat ya, para sedulurku paedahe apa menawa ana wong kang ngaku duweni pracaya mongko ora ana panggaweane. Gunanya apa? Gunanya apa sing ono persekutuan doa, bengi-bengi apa sih ngewangi kebaktian beraya minggu nang gereja, tapi sifatmu itu gak iso nindakno apa kang dadi karsane Gusti. Itu poin sudah. Nah, kita lihat ayat 14. Nah, kita lihat ayat yang terakhir tadi dari Pak. Ayat 17 ya. Mongko mangkono uga tumrap pracaya menawa pracaya iku ora dikanteni panggawe iku sejatine. Napa? Sing diadun krungu mati. Jadi titik ini, tapi ya titik ini. Mati imannya. Bukan pula loh nggih. Ini firman loh. Firman. Mangkono uga tumrap pracaya menawa pracaya iku ora dikanteni panggawe iku sejatine mati. Enggak berfungsi. Nggih. Makanya kita dirubah, digerakkan supaya dalam persekutuan doa, supaya gerak. Nggih. Itu. Makanya coba, Pak Pri kok ujuk-ujuk pasano? Ya apa sih Pak Pri? Tapi firman bagi kita, bukan jenengan. Firman itu seakan-akan diberikan kepada saya. Aku tuh sekali terakhir, wis sekali titik ngono. Ya apa sih rek, aku tak ngono ngene Gusti jeka nrimo gak ngekeki nggon gak ngekeki kesempatan, tapi Tuhan memberi keselamatan kepada orang yang percaya. Amin. Sing zaman terakhir ayat terakhir sih bagi kula wau. Jalaran kaya dene badan tanpa sukma iku mati. Badan menawi tanpa sukma menika mati, mangkono uga pracaya tanpa panggawe iku iya mati. Itu titik poin Ustaz. Makane samangke kita semoga gumregah monggo. Kita umarep dhateng Gusti mesti mitulungi senajan rekaosa dikados pundi. Pramila nek kita ngrasakaken namung semanten, pramila kula datang bulantif sepenuhnya. Monggo Bu. Monggo Bu. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Dan selamat datang pada pulau kami yang pertama kali
kebaktian pertemuan doa ini, sebenarnya saya itu bingung. Bingungnya begini, kalau saya mendengarkan ini sering saya dengar, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mati. Itu sudah sering kita dengarkan. Barangkali yang saya omongkan ini nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaan saya ini nanti salah, mohon jangan diseneni ya, karena saya memang masih belajar seperti itu. Jadi mohon dibenarkan kalau saya masih belum mengerti. Sebenarnya saya itu kadang-kadang mikir, iman itu gambarnya kaya apa lho. Kalau dibuktikan ada warnanya itu ya kaya apa warnanya. Kalau dinyatakan berat itu ya seberapa beratnya. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan kalau saja kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, padahal biji sawi itu Kecil sekali. cuilik seperti kembangnya kemangi. Itu kalau diambil gini kadang-kadang kelek ning kuku. Jadi kalau ngambil itu diginikan, itu kecil sekali. Kalau ada firman Tuhan yang seperti itu, berarti kita itu belum mempunyai iman sebesar itu. Ya kan seperti itu Bapak Raya. Jadi kita itu imannya belum Sampai sebiji belum sesawi. sampai sebiji sesawi. Iya. Ya padahal kan biji sawi itu kecil. Terus kita sendiri tidak bisa ngambil. Nah di sini dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ini mohon maaf ya, karena tadi di depan saya sudah mengatakan bahwa saya itu sebenarnya bingung kalau menggambarkan iman itu seperti apa. Ada juga yang mengatakan firman itu kalau kamu mempunyai keinginan baik, itu kan nggak boleh ditunda. Segera lakukanlah kebaikan itu supaya tidak tertunda. Seperti yang saya alami kemarin itu, saya nanya-nanya ketemu sama Bu Setri, Bu, Pak Anu sudah pulang. Bu, sampun kalau wingi dalu. Keinginan saya itu kok bengi-bengi. Mau siang, mau tak ndelok Pak Anu. Tetapi ternyata ya saya sebenarnya nggak nunda. Tapi ya ono sing garai saya itu tidak berangkat itu ya ono. Sampai pada akhirnya saya greges juga ini 2 hari ini. Terus ini tadi kok saya melihat di HP, Allah, aku kok disuruh Pak Pri itu firman, padahal saya itu bingung sekali kalau ngomongin masalah iman. Itu saya memang bingung sekali. Tapi di dalam pujian tadi dibilang lek dikongkon sing temen aja mesengut ae. Sekarang saya juga tidak mesengut, tapi saya tidak ngerti gitu loh, tidak ngerti maksudnya. Jadi ini ya saisane tah ini saya sampaikan. Ini tadi ya saya senang sekali diawali sama Pak No. Ya, diawali. Saya hanya meneruskan saja. Ya, bentuknya tapi agak panjang. Seperti itu. Ya, kan ada yang mengatakan bahwa kalau Gusti kok ojo nganyang. Gak boleh nganyang, kan katanya seperti itu. Nek dikongkon ngene ya ngene ya. Tapi saya pernah itu mengalami yang saya lakukan waktu dulu saya masih pegang jadi ketua KPPB, waktu ada tamu itu saya tuh diberi tanggungan untuk masak bentokan, kalau nggak salah sama Bu Suah, kalau nggak sama almarhum Pak Yalian, Bu Yalisar. Terus waktu itu kok saya sakit, badan saya itu ngeges. Terus saya itu kok ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, aku dikasih sakit nanti saja setelah pekerjaan itu selesai di gereja. Saya itu bilang gitu. Nah dari gereja ditanya sama Bu Mas, Bu, jangan kok pucet ini kok sirah kalau ini. Tak kasih obat sama Bu kecil gitu, saya minum, saya disuruh berhenti dulu, istirahat dulu Bu, biar nggak ngeluh. Setelah dikasih obat, saya bekerja lagi. Besoknya sudah nggak ada itu pekerjaan lagi, sudah pulang, sidangnya sudah selesai. Saya malah sembuh. Saya tidak sakit. Loh, gitu loh, saya bilang gini. Loh, itu yang saya tanyakan dalam hati saya sendiri. Saya kemarin minta
sakit setelah saya selesai semuanya pekerjaan saya di gereja. Sekarang saya malah sembuh. Ya terima kasih Tuhan, saya nggak jadi sakit. Saya bilangnya gitu saja. Ya Tuhan, itu kan Tuhan sudah tahu seperti apa yang saya omongkan. Meskipun saya itu kadang-kadang itu gini loh Pak, berdoa itu wis teko omah itu wis tak uapane jare, basa teko ngomonge ora tutuk nggone. Sama. Mek saiki ngoten niku kadang-kadang dadi cuman kepikiran lho Pak Iwan. Aku mulu wis jenenge ngomong ngene. Basa doa temen kok mek dadi saiki ngono aku ngomong mulu kayak apa ngono. Ini perasaan saya sendiri seperti itu. Itu berulang-ulang memang saya alami seperti itu. Ya, ini tadi yang iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti orang Kristen itu kalau setiap minggu, setiap ada kebaktian, seperti Pak No bilang, itu datang. Itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya ya, meskipun iman kita masih sedikit, masih tipis atau masih kecil kan, kita masih ingat kalau kita walah aku kayak kebaktian ya, aku ya tak kebaktian. Waya iki, aku yo iki, seperti yang dikatakan Pak No seperti itu tadi. Ya mungkin iman itu memang saya bingung untuk mengatakan iman itu yang bagaimana sebenarnya. Ya mohon dijelaskan rapi, Pak Sandi nantinya supaya iman itu sebenarnya yang habis itu bagaimana. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Kalau dikatakan tadi iman tanpa perbuatan mati, ya, ibaratkan orang hidup tanpa nyawa. Nah, apa yang dimaksud berdoa? Berdoa itu adalah komunikasi antara kita selaku umat Tuhan kepada Tuhan. Masalah ini saya ngomong elek-elekan. Masalah dipireng mboten nggih. Kok hanya berapa persen gitu aja. Cuman yang penting di sini kita selalu ingat, walaupun tidak diucapkan tapi dalam hati ini ada. Seperti tadi saya itu sebenarnya juga begitu belajar men-share. Nek dikatakan persekutuan doa gak budal itu koyo nyutang. Ya. Kenapa saya sekarang itu punya anggapan seperti itu? Ini tidak lain bahwa serasa kita itu betul-betul dipanggil dan terpanggil oleh Tuhan. Tadi pagi itu saya jam 9, anak saya itu datang yang di SMA itu. Bu, sama ini tunggu berita kan. Nah, berita itu dua macam dalam pikiran saya. Saya kemarin lusa, ya, kedatangan tamu tak diundang. Sepedanya Ari itu ada 2 sepeda. Yang satu itu miliknya Tika, saya belikan waktu itu 26 juta. Lalu yang punya Ari itu kredit, tinggal 2 kali cicilan. Bit hitam itu termasuk pada saat itu tuh pengeluaran terbaru. Terus tinggal 2 bulan kemarin Rabu. Nah, itu kronologinya begini. Ada temannya cucu saya, Tika itu pagi jam 10 datang. Terus jam 12 temannya yang dari Lamongan itu anak Unisla dari hukum mengembalikan tasnya kucing. Dia diolehno Tika kucing seberat 5 kg dimasukkan tas lah. Itu malamnya diambil, siangnya dikembalikan tasnya. Nah, jam 1 pulang. Terus saya itu sehabis metui, terus saya itu di kamar lihat sidul itu. Lah pulangnya saya nggak tahu. Terus jam 2:30 saya itu ingat mendung begini. Aku mau ngepe helm, saya ambil, sepeda ini nggak ada. Loh. Sepeda nggak ada, pintu depan kebuka. Saya masuk kamarnya Tika, celana ini ono, sandali ono.
Lah sepeda nanti saya ke belakang. Kan sepedamu kau nak ambil. Loh, gitu. Kayak mbakong itu nonton sepeda nganggur itu tangannya beladit. Nah, akhirnya lama ditunggu. Mbakong ki yo aku jame mulih nang teko-teko susulen biasa doli kok mlaku-mlaku nang nandang. Nah, setelah itu Ari datang. Ah, bapakmu lho kan nang metu kok gak mulih saya bilang. Nandi golek nandi ban bunder. Biasa iku mlutus kok nandang. Mosok golek rono. Nah, nggak tahu nanti kan ke belakang. Oke, mbakongmu apa ya? Wah, wes. Awus, saya bilang gitu. Terus ngomong-ngomong, budahlah nang polisi. Saya bilang gitu. Akhirnya katanya gini, "Mang, tenang aja, tak urusin diri." Dia berangkat ke kantor polisi. Setelah itu ada polisi datang ke rumah, tanya CCTV. Ada CCTV, Bu. Pak, kula niki percaya kali tiyang mboten nanti masang CCTV, kakek regane larang nanti ya ganti duit, saya bilang gitu. Saya merasa rumah saya aman. Karena dalam hati saya, dene sewu Pak Kemenyek, tak rewangi ndonga esuk sore awan bumi, ya. Serahno kehidupan saya beserta keluarga saya, rumah saya, segala-galanya saya serahkan kepada Tuhan. Ya, akhirnya polisi datang, diidentifikasi. Lalu cucu saya perempat jam lagi kembali lagi ke kantor polisi. Kok gak mulai-mulai sih arek iki lapor. Saya itu gak enak. Lho bekne jenenge arek enom gitu loh. Akhirnya saya datang ke sana, tumpukan pengaduan pencurian kesian. Kemarin ini saya itu juga berita dari Tika. Mbak, tiba no koncoku untuk nandang itu vario mbak ilah jam itu. Banyak. Terus dia telepon ke temannya di Kelanting, selfie itu, sepedaku hilang. Aku tak takut mama. Katanya juga gitu, di sana itu sepeda remek-remek do embong, sawah itu juga habis semua. Jadi sekarang itu seakan-akan bahwa untuk kecamatan Dawat itu di drop. Sehari itu loh, berapa sepeda. Waktu saya ke kantor polisi itu juga ngomong-ngomong sama Pak Samsul yang jaga. Ya, Bu, mbok diseneni lari. Ya mboten nyeneni, Pak kula niki nggih kudu guyu. Kudu guyu kula niku ngeten ya Allah Gusti, tak rewangi ndonga bengi esuk sore. Kok iso kebobolan. Jadi waktu bilang sampai sekarang pun saya ini ya dikatakan kecewa ya kecewa, tapi hanya berapa persen gitu aja. Saya berpendapat bahwa segala sesuatunya itu kalau Gusti sudah mengendaki itu diambil. Itu. Terus dalam doa saya itu saya hanya berdoa kalau memang Gusti tekse maringaken niku hake keluarga kula, mohon dibantu diberi kelancaran untuk pengurusan ini. Soalnya pada malam hari itu teman dari Kerasakti gembruduk ke rumah. Soalnya itu teman cucu saya itu kan ikut perguruan silat Merpati Putih di Surabaya. Terus sahabat baik sama Kerasakti itu. Jadi gembruduk terus tak rewangi ndoleki. Tapi dengan caraku sendiri, saya tidak mau kerjasama dengan polsek. Terus cucu saya hanya pesan gini. Yo nek wis kecekel aja kate dikuwi. Nek iku mang golek duwe itu mang dengan cara nyolong sepeda. Nek butuh mangan, ngomong tak kei. Tapi nek digawe ngombe aku mau. Jadi ini pengalaman ya saya sendiri. Kalau tadi Bulantik mengatakan seberapa sih imam kita. Saya sendiri juga gitu. Tak rewangi dulu ora awang bengi esuk sore. Katakanlah masih ambek ulu-ulu ya Allah Gusti. Bahkan kemarin itu waktu cucu saya habis kehilangan itu kan gak sedih, gak apa sing mbokne yang ngono. Kok jarene getun nangis merpes milih nggih mboten. Kula nggih mboten pas. Karena saya punya Tuhan. Jadi semuanya itu bukan punya rencana yang lebih baik. Lalu lebih baiknya itu seukurannya bagaimana? Saya juga nggak tahu.
Tapi saya berpegangan bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ya, waktu pagi kira-kira jam 9, Mbak, aku nang dealer kon itu ya, cili-cili itu jemput mama. Pokoknya itu saya yang perempuan itu segala tindakannya tuh masih tak hintar gitu. Jadi kok pergi gak berhasil pak, pergi diseneni dealer enggak. Setelah jam 2 datangnya apa? Wes tak isi kabeh lampune, mama karek tanda tangan. Ngono mama ku gak kate buka kok diuring-uring dealer diuring-uring. Apa itu sing gone pinjam itu banyak rekso tempatnya. Ya dilihat di HP sendiri. Lah ngarepe rekso itu rasaku lak ngene warung sih Mbak. Apa iki nggone kantor nduk. Ya jujuke niku. Kon percaya mbak Google ya iku kan. Akhirnya hasil tinggal tanda tangan makne entah kapan. Nah sekarang ini dia tidak bisa ngurusi karena di kampusnya ada penataran. Nah, panitianya itu wong pentol-pentolan, kok percaya kon dadekne sekretaris itu kok percaya saya itu sampai gitu. Tak percaya katanya apa. Kalau pulang dari Ndawat juga gitu. Ibu nek mulai londo, aku iki gak macam siji angen-angen kon. Nah, ojo kuwatir. Saya itu kalau pulang jam 9 malam ngebel. Ngebel temannya ono sing ngawal aku. Bu, tutup omah, tutup gerbang, wis ditinggal aku. Nah, itu makanya tadi saya katakan bahwa itu saya yang satu itu maju tak gentar. Padahal kalau diajak doa saya doa itu begini, aku becok ini kita util. Umak kayaknya, umak. Terus pagi habis bangun juga mungkin saya tak doa. Karena itu nek berdoa kalau suwe nek gelane. Ya Allah sing ditungakno gak kaya enggak. Setengah jam itu loh kurang waktu saya kalau doa. Makanya kalau saya ajak doa tak becok ini. Umak kayak sesuai umak. Kira-kira yang blenger kayak omong. Nah ini tadi ini saya sampaikan pada bapak-bapak dan ibu sekalian supaya lebih berhati-hati ya. Tapi juga tidak meninggalkan Tuhan juga. Walaupun dengan perasaan aku saiki wedi ngono sik sepedaku Bu diambil tas ke belakang jadi ngelayat itu. Jadi saya itu tadi sampan di pinggir rembong nggone sepeda sak tekone arek itu tas. Padahal saya itu tidak pernah ngunci pagar. Soalnya saya percaya bahwa saya selalu berdoa, Tuhan selalu menjaga kehidupan saya. Tapi ya kenyataannya, makanya kalau tadi Pak Bulatin, seberapa sih besarnya iman kita? Saya sendiri dalam hati kita bumbu. Contohnya aku dewi, tak rewangi dongo awan dongo esok sore, popotang panyuwun kula niki mboten dipun tampi kaliyan Gusti tak sepundi dengan ini pengalaman benar-benar nyata. Matur nuwun. Mari ngono numpak sepeda motor, ono lampu abang, kerja. Ya kita ditilang kok karo polisi. Jarak Pak nih. Jarak itu namanya. Makanya iman harus dilakukan dengan sebaik harus karo PDW. Itu ada iman. Nah, kalau kita tanpa percaya di dalam Tuhan, percaya di dalam Yesus, itu betul tidak terjadi. Selalu. Iya. Pasti. Seperti puji-pujian tadi, meskipun kita melewati cobaan, kalau rencana Tuhan seperti itu, tadi dicoba lewat itu, bagaimana iman kita? Opo tetap gandol Gusti, opo aku luyuh, tapi rencana Tuhan, kalau kita tetap percaya di Tuhan, pada waktunya akan dikembalikan berlipat ganda. Amin. Kalau percaya di dalam Tuhan, itu ada kepastian. Kalau kita percaya di dalam Tuhan itu ada kepastian. Jadi kalau percaya mbek menungso alas, gugup. Tapi ini percaya mbek Gusti, saya yakin ada jaminan. Itu tambahan saya. Puji Tuhan. Nggih, matur nuwun sanget senajan sak kata dua kata, tapi mantep. Mantep tep.
Dan salajengipun kula pasrahaken dhateng Janji supados maringi pangertosan dhateng setunggal lanjut kala wau. Dan salajengipun kula pasrahaken sawetahipun monggo. Cukup Pak. Oh, Pak. Maka sih waktu yang dibutuhkan. Enggak, enak ini baca bisa. Iya. Sebelum firman tadi sudah sangat jelas sekali bahwa apa yang disampaikan Pak Daryono, Bulantik dan semua jadi isinya itu percaya itu harus ada Tuhan. Nah memang Tuhan itu luar biasa ya. Jadi terus kalau kepercayaan kita itu tidak tepat, kalau ada timbul permasalahan, lalu kita itu apa ya, ngelayang gitu. Goyang. Mungkin kalau Goyah, orang ya? yang ngelayang, ada Goyah. imannya itu ngambang, lalu berpikir, lah iya aku kurangan ya apa. Nah ini tadi Iya. kurangan ya apa, ya kayak kurangan Kurang apa apa, mungkin Miki? apa, kurangan apa aku. Banyak sekali. Kalau wong loro ya tak sambani. Nak gereja mendino. Nang gereja iya. Tapi aku nek ndelok kaya liya-liyane sing wong musuh kaya ngono iku kok gak ono persoalan lho. Tembe-tembe. Kok enak-enak ae. Iya. Pakai duit. Mary. Contoh ya, ini kepada orang lain ya. Kayak Pak Sudik kaya ngono kok gak ono masalah lho. Nah, gambarannya kan, dulu Pak Sudik tok liyane lho. Kok iko lho. Wong gak melok Gusti Yesus kok ya Ayam. kok yo ayam enake gak ada masalah ya. Jadi kita harus Cetoke. bisa membedakan bahwa kita itu adalah kepunyaannya Tuhan. Nek wis dadi kagungane Gusti ya otomatis kita tuh dijaga. Jaga. Ojo sampai tiron koyo wong jopo. Nah, dijaga, di bulan kalau ada permasalahan ya itu dijaga. Apa yang disampaikan Pak Patrono pasti akan ada apa ya, pertolongan dari Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa kita pahami. Seperti contoh dalam bacaan ini kan juga digambarkan seperti Abraham, anak yang sejati adalah Iskak. Nah, Tuhan sudah berfirman kepada Abraham bahwa keturunanmu itu nanti akan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Tuhan berfirman, "Kuwon Iskak itu persembahan nang ingsun." Dipersembahkan kan dibeleh. Nah itu kalau Abraham itu imannya tidak kuat, terus keturunanku nanti ya apa itu? Nah, tapi karena Abraham itu taat dan melakukan, Tuhan itu sudah menyediakan Ganti. iya, sudah menyediakan gantinya. Setelah Abraham itu akan membeli Iskak, malaikat Ganti. iya, mengingatkan, jangan kau lakukan. Aku tahu bahwa engkau adalah dan seterusnya. Setelah Abraham melihat ada kambing yang Tanduknya iya, ada kambing yang sumune kecantol, Bu. Rungkutan. Apakah mungkin itu kalau tidak Tuhan sudah menyediakan? Tidak mungkin. Jadi Tuhan sudah kalau ada permasalahan Tuhan mesti menyediakan untuk pertolongannya. Tinggal kita saja iman atau tidak. Memang iman itu tidak mudah. Jadi dijelaskan percaya tanpa laku itu mati. Aktif sekolah, nalik dasarnya sudah nggak mau sekolah, kok pengen jadi dokter kok diceritain. Itulah warna iman, bentuk iman ya perbuatan kita yang akan kita dapatkan buahnya.
Seperti Bu R tadi berdoa siang malam, belum tentu kita kembali ke yang disampaikan seringkali disampaikan Pak Dijanti tentang kisah Ayub. Ayub itu orang sangat saleh pada zamannya, tidak ada satupun orang yang saleh. Itu dijogok, gak cukup sepeda motor sa anak-anak itu minta kabeh. Kira-kira bisakah kita menerima sumpah kita yang menghadapi Sulit. padahal sudah saleh loh, ke gereja, ya puasa dan sebagainya. Tapi kita mengalami mungkin dikei lorong sing gak mari-mari bulan itu sambar. Nah, setengah. tapi ini bukti yang dikerjakan oleh Bulantik waktu dia mengimani bahwa aku aja kei loro saiki Gusti, aku tak tutupno penggawe aku. Dia tanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan. Tapi apa jawab Tuhan? Yo gak dikei loro lah, terus belum tanggung jawab. Sudah selesai. Tugasmu sudah selesai. Dan ada pertolongan Tuhan. Nah, tentang iman tadi yang disebut besarnya seperti biji sesawi, itu digambarkan Tuhan seperti itu kepada murid-muridnya, menyatakan jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung di sana itu beranjak ke tempat lain. Tapi kenyataannya selama ini ada orang yang bisa memindahkan gunung dengan kata-kata, dengan imannya. Artinya berarti memang seperti yang disampaikan bilang, kita tidak ada memiliki iman yang sebesar itu. Yang tahu ukuran iman itu hanya Tuhan. Ada orang yang berdoa menyembuhkan orang sakit kanker dan bahkan di YouTube itu Tuhan yang punya kuasa untuk mengetahui iman orang itu. Belum tentu orang yang bisa menyembuhkan orang ini memiliki iman yang ukurannya lebih besar dari biji sesawi. Karena itu bukan ukuran. Iman itu hanya membuktikan apa yang terjadi ketika dia berdoa. Dan kita sebagai orang Kristen harus mengalami itu agar kita ditumbuhkan iman kita dengan pengalaman pribadi yang terjadi. Kalau saya menyikapi sesuatu ketika barang saya hilang, yang mungkin menyangkut nilai uang atau materi yang lain, saya anggap saya putuskan dua hal yang positif dan negatif. Kalau memang ini bukan milik saya, ya tidak kembali. Artinya saya kurang luman, wewehku kurang. Makanya dijogo Gusti, ben aku sok weweh wong sing butuh itu yang pertama. Yang kedua, saya meyakini kalau memang ini adalah bagian dari pembentukan iman saya akan digantikan lebih baik. Jadi itu. Jadi saya memiliki pandangan yang seperti itu untuk menumbuhkan iman saya sendiri. Bagaimana kalau saya kehilangan benda atau mungkin uang ya nilainya mungkin 100.000 atau apa, berarti aku kurang amal. Itu saja. Jadi hak wong itu sebetulnya orang yang menemukan. Karena aku tidak peka. Beberapa hari yang lalu saya mendapat tugas memang. Ketika saya melihat YouTube, tiba-tiba hati nurani saya bersuara, pergilah ke saudaramu, dia membutuhkan ini. Ketika saya nyampe, ya memang ditanya sih, apa dan sebagainya. Artinya menangis dan bercerita. Nah, kalau bukan Tuhan yang menunjukkan, nggak mungkin saya tahu orang itu siapa. Nah, itulah yang artinya kita manut gitu. Iman itu ya tak dimanut, seolah-olah nggak masuk akal. Nanti berdoa untuk Mbak Angga, seolah-olah itu nggak mungkin. Tapi bagaimana bukti nanti kita akan lihat melalui kehidupan diyakini dengan benar bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Itu kalau kita terus dan terus, Tuhan sampaikan jangan engkau jemu-jemu berdoa sampai waktunya Tuhan membuktikan. Kalau Tuhan nggak menjawab itu nggak mungkin. Kemungkinan nggak menjawab karena dosa, ada penghalang. Seperti Yesaya pasal 59 ayat 1-2. Dosa yang menghalangi doa kita tidak tembus ke Tuhan. Tuhan sebetulnya mendengar, tapi tidak mau. Karena memang ada dosa yang belum diselesaikan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu selalu ada pengampunan dosa. Mau mengampuni dosa dan mau mengampuni dosa.
Kalau kita minta pengampunan tapi nggak mau mengampuni saudara kita, tidak ada artinya. Ayat yang terakhir itu, ayat 14 dan 15, jawabnya, Bapamu pun tidak akan mengampuni. Artinya kita tidak akan diterima kalau kita tidak bisa mengampuni. Makanya orang sakit, orang apapun intinya harus belajar mengampuni. Siang hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang iman tadi, berarti kita harus menyikapi bahwa iman tanpa perbuatan nggak bisa dilihat, kan? Nggak ada buktinya. Makanya kita harus melakukan. Kalau aku punya iman jadi orang Kristen, buktinya apa? Orang gereja, ibadah, berdoa, baca firman Tuhan. Ini ada pujian anak sekolah minggu yang menguatkan saya. Tiap kali saya pengajaran anak. Aku anak dikajian. Gereja dalam kasihnya. Kita belajar sebagai orang yang harus suka membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Karena yang disampaikan Pak Janji di dalam kitab Mazmur 22 ayat 4, Allah itu bertakhta di atas pujian. Jadi kalau orang Kristen gak iso nyanyi, ya mana mungkin Tuhan mau hadir? Allah itu hadir di dalam pujian. Saya akan katakan, maka sebelum kita berdoa, usahakan kita memuji Tuhan. Itu untuk menghadirkan hadirat Allah. Kitab Mazmur, bisa nyanyi. Iso anak Tuhan nggak ada yang nggak bisa nyanyi. Tak saya ini kita Mazmur 22. Nyanyi nyetik Tadi kami bacakan. Tuhan itu di atas bukit. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Padahal engkaulah itu Allah ya. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian. Allah itu bersemayam di atas puji-pujian. Makanya orang Kristen tidak lepas dengan memuji Tuhan. Nah, kita yang di dunia ini yang saya dapatkan ya. Ini kalau di Islam disebut apa? Bukan surat seperti Rasul Paulus mendapat hikmat dan ditulis sebagai surat. Kalau di Islam apa namanya? Selain Al-Quran itu hadis riwayat Cina itu pengalaman hidup. Dicatat kemudian dijadikan sebagai referensi Alkitab. Jadi saya mendapatkan itu tentang ujian ini. Tuhan menyampaikan bahwa di dalam ujian Allah yang bertakhta kita harus mengundangnya, makanya Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita wajib mengundang hadirat Allah hadir. Makanya ajaran Tuhan Yesus itu sudah lengkap tentang doa. Dan yang disampaikan doanya panjang tadi, menurut Alkitab bisa tersinggung bukan? Jika kamu berdoa jangan bertele-tele seperti orang munafik. Nah, kalau saya sampaikan itu tersinggung nanti. Poinnya saja Tuhan Maha tahu seperti itu. Jadi kita berdoa kadangkala seperti Bu Esti yang menyampaikan, aku mesti rancang ini loh, kok bisa tak omong ini hilang. Kita berdoa kalau di dalam roh kita akan kehilangan apa yang kita rancang. Yang keluar itu dari roh Tuhan, yang keluar itu firman Tuhan. Sekalipun firman pun sama, sekalipun kadang-kala kita merancang untuk khotbah, tiba-tiba sih dirancang lo gak metublas. Ngalih, sering. Itulah roh kudus yang bekerja. Nggak tahu kadang-kadang. Kita semua pasti ngalamin. Kita mau tentang iman ini kita mau belajar bersama-sama bahwa iman itu warnanya dan bentuknya ya perlakuan itu sendiri. Apa yang kita yakini kita harus melakukan. Misalnya tadi disuruh apa nampak masuk bengi-bengi aku kan merono. Ya memang lek taat. Ya harus berani seperti itu. Tentang ketaatan itu diuji tentang ketaatan. Kakak saya Saryani sebelum jadi bagian pajak di Bokormas itu kami doa bersama mendapat tugas. Batu Ono Pak Isra, saya kenal betul sampai sama yang punya pabrik Pak Isra, karena sering kami mengadakan doa bersama. Di sana waktu itu kami pembersihan roket 8, pabriknya itu ada pohon besar dijadikan sebagai tempat pemujaan.
setiap tahun menyembelih kerbau dan kepalanya di tanah. Waktu itu Tuhan sikapan semua, hancurkan semua itu. Waktu itu saya nggak tahu kalau di situ ada namanya si B. Kakak saya disuruh ke Surabaya menemui bos besar. Ketika ada perintah seperti itu, kakak saya itu tanya kembali ke saya, kok saya itu kok ngomong apa, aku metuk itu, aku yuk saya lawas-lawas, gak tahu perlu jerakan gede. Terus aku alasan aku sudah lah, itu Tuhan sing wis ngomong, kerja noai, gak ngerti. Itu dibuktikan ketika dia ke Surabaya. Dia mau. Seperti kisahnya yang buta, siapa? Saulus. Ketika ke Damsik, dia disuruh Tuhan menemui seorang yang bernama Ananias. Ananias pun seperti Tuhan. Kamu nanti didatangi seseorang yang minta didoakan namanya Saulus. Klop gitu loh. Jadi jika Tuhan menyuruh, pasti Pak Noh gak ngarap turun. Iya. Mesti melek. Karena Tuhan sudah ngontak kedua-duanya, itu pasti. Makanya tinggal kita yang punya iman, kita rendah. Tinggal tak masuk akal yang diperintahkan Tuhan. Betul tak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya. Jadi saya banyak mengalami, makanya saya hanya sisa waktu saya nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, tapi saya siap. Luar biasa. Sudah, apa ya, wis terlalu banyak kebaikan Tuhan yang saya terima. Mantane wong sakit jiwa, nek ditebus Tuhan ya wis kono pancet domone menur, bukan di menur, nonggone lorong, lawang. Bahkan mungkin bisa meninggal karena saya sudah ditempatkan di tempat orang meninggal di neraka waktu itu. Kalau kamu nggak bertobat, ini tempatmu. Dan kasih Tuhan itu melalui pujian. Saya mendengar pujiannya pendeta Insinyur Niko waktu itu. Pelan-pelan. Itulah makanya saya bersama-sama mengingatkan kembali, mari kita jangan cuma memuji Tuhan dan